Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Jadi kalau memang penutupan hari Jumat, memang kita tidak buat after market close-nya ya langsung karena ya weekend masih banyak waktu di hari Sabtu dan Minggu, lalu pula ada timnas pula main kemarin. Kita nontonnya alhamdulillah lumayan seru, bukan masalah menang tapi Filipina lawannya kasih perlawanan gitu ya, dibanding kita nonton Brunei. Lebih seru lihat kalau saling ngotot serang begitu ya, mudah-mudahan ada peningkatan. Oke Bapak Ibu, jadi HSK kemarin saya sudah di Telegram channel sudah kasih tahu uptrust detected ya. Jadi deteksi ada uptrust, nanti saya akan sekilas itu apa itu uptrust ya. Kita duga masih. Terus kalau dari regional Amerika sendiri sepertinya laporan keuangan perusahaan-perusahaannya bagus-bagus. Kalau Bapak Ibu akses robot saham-saham Amerika, ya kemarin kita lihat juga bagus ya itu ya. Mayoritas lah bagus, ada beberapa orang kayak Nvidia udah naik tinggi ya, candlenya merah. Oke, jadi laporan keuangan Amerika kemarin karena masih kritikal masalah negosiasi tarif, jadi masih perlu waspada. Jadi juga dikabarkan Indonesia masih merundingkan kesepakatan. Kemarin kan level tingginya presiden ketemu presiden deal gitu ya. Di dalamnya biasa begitu. Anak buahnya sakit kepala itu. Donald Trump mengatakan kami bisa akses segalanya gitu. Ekonomi Indonesia, tembaga. Eh, di level atasnya, di bawahnya kan bagaimana prosedurnya. Bahlil, Menteri Keuangan Pak Bahlil pasti pusing itu. Soalnya ada undang-undang kan, kekayaan alam itu milik negara bukan milik pejabat atau Amerika, itu ada prosedurnya. Jadi masih market masih waspada begitu begitu dibilang saat ini walaupun ada sepakat tapi harus ada dinegosiasikan. Tenggatnya adalah 1 Agustus. Nah, itu ya. Jadi jangan dulu bergembira. Itu dia Bapak Ibu, kita ada 3 alert, MTEK, Pegas, dan MDKA. Jadi MTEK ini kemarin MTEK udah keluar, terus gantian SCMA diborong, naik tinggi. Setelah itu MTEK lagi. Lah kan ini artinya ada sesuatu lah ya. Nah, kalau kita setelah itu baca berita MTEK memborong SCMA, pantasan aja. Jadi untung saya sudah masuk SMA walaupun saya tidak pegang MTEK ya. Berikut ini adalah trading snapshot ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat memang ada opening gap up. Jadi sudah berbahaya nih, maksudnya ciri-ciri nanti uptrust memang begitu. Di bagian-bagian akhir tuh diangkat tinggi, lalu ini mulai turun ya. Jadi tetap positif 0,34, dan memang asingnya juga net buy. Transaksi juga tinggi 17 triliun ya, mungkin di atas rata-rata. Kita lihat di mana net buy-nya, Bank Mandiri. Setelah asingnya keluar semua dari Bank Mandiri, masuk pula dia. Telkom nih menarik, BBRI alhamdulillah net buy, tapi sayang BBCA dia keluar. Mungkin ini juga yang penekannya saya lihat. Jadi itu dia ya Bapak Ibu, teknologi, infra, dan basic material. Jadi infra ini kalau lihat star rotation-nya memang kuat sekali. Oke, itu sajalah biar cepat. Nah ini alertnya, MTEK, Pegas, MDKA, Bapak Ibu, dia terkirim secara sekuensial. Lihat MTEK ini jam 10 ya. Jadi memang alert itu baru keluar pertama kali di atas jam 10. Tidak ada alert yang sebelum di bawah jam 10. Kenapa? By system dia baru keluar setelah data stabil, dilihat dia 1 jam pertama. Oke, jadi memang. Lalu Pak, ada SCMA kemarin ada alert bagus, hari ini dia juga bagus, kok nggak ada alert? Memang kalau sudah keluar misalnya hari Kamis, walaupun hari Jumatnya bagus, itu dia tidak ada alertnya. Karena kemarin kan sudah. Jadi 1 hari tidak ada alert yang 2 hari berturut-turut keluar. Tidak ada. By system memang dicegah. Oke ya, jadi Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Kalau nanti hari Senin ada berdasarkan big data analisis ada saham yang bagus, maka dia akan terkirim secara sekuensial, ada waktunya ya. Jadi ke masing-masing Telegram. Jadi langsung dapat di situ. Bisa Bapak Ibu analisa nanti. Tapi biasanya saya menunggu market tutup karena apapun bisa terjadi ya. Dia kan misalnya alert jam 10, dia keluar belum tentu
dia tidak tahu apa yang terjadi nanti jam 3 sore. Dia baru keluar jam 10 pagi. Bisa saja jam 3 sore MTEK ini diguyur ya, atau apapun itu. Berikutnya ada Pegas, ada MDKA. Pegas ini apa? Ganti manajemen atau apa? Di mana yang ganti ya? Saya lihat ada pergantian manajemen di Pegas atau PGO, saya lupa. Telegram channelnya, Bapak Ibu silakan join Telegram channelnya. Nah, di Telegram channel ini ada juga diskusi. Cukup ramai juga menurut saya. Terima kasih juga teman-teman yang beropini sehat, maksudnya berdiskusi ya, walaupun kadang-kadang diskusinya tentang bola, tentang apa ya. Tapi ya itulah. Sudah dicegah yang suka hoak-hoak, scam-scam, nipu-nipu, sudah kita cegah. Masuknya nanti sekarang di screening. Silakan Bapak Ibu yang berminat untuk join Telegram channelnya, Telegram channel dan diskusinya, Bapak Ibu masuk saja, linknya ada di deskripsi video. Lalu kalau ada diskusi, ada komentar, itu Bapak Ibu komentar ya, langsung dia masuk. Websitenya, sosial media silakan di follow, insya Allah akan saya fallback. Saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti Bapak Ibu sambil saya jelaskan analisanya, Bapak Ibu ikut saja perintahnya, step by stepnya diikutin, dengarkan penjelasannya. Kita akan menggunakan pendekatan namanya volume price analysis ya. Jadi sebenarnya semua analisa itu menurut saya baik ya, benar maksud saya pendekatannya. Cuman kemampuan kita saja yang harus ditingkatkan. Baru seringnya kita tuh kan campur aduk. Kebetulan saya cocoknya dengan volume price analysis. Bukan berarti volume price analysis lebih hebat, bukan. Tapi karena cocok saja, simple. Saya lihat price, lihat volume, lalu ya udah lihat struktur skemanya bagaimana apa yang terjadi. Bisa membaca. Karena volume dan price itu tidak bohong ya Bapak Ibu. Oke? Jadi mudah-mudahan cocok. Saya tidak mengatakan dia baik. Saya tinggal diikutin saja, dengarkan penjelasannya. Nah, harusnya logik ya, harusnya logik. Ya, namun begitu jangan percaya analisa saya 100%. Prinsipnya jangan percaya analisa siapapun, jangan percaya robot. Percaya saja dengan analisa Bapak Ibu atau yang disebut dengan first opinion. Bapak Ibu harus punya analisa sendiri disebut dengan first opinion. Belajar dari orang lain boleh. Apa yang saya sampaikan jadikan saja sebagai second opinion. Ini penting sekali untuk Bapak Ibu tidak percaya 100% dengan siapapun. Jangan percaya, jangan serahkan uang, apalagi terkait uang, terhadap analisa orang lain. Ya, ini masalah cocok dan tidak cocok dan kesiapan mental saja ya. Tayor, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Ya, jadi sudah ada disclaimer ya, resiko tanggung masing-masing. Kalau Bapak Ibu ikuti, tidak analisa ulang, kalau tidak siap, plannya tidak ada, ya tanggung sendiri akibatnya. Jadi sekali lagi ya, ini disclaimer-nya, wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, misalnya ada kemarin yang komentar dia masuk Telkom all in, itu salah satunya ya. Harus dilatih dulu bagaimana money management yang baik. Oke, Bapak Ibu, nanti bisa juga scan QR ini untuk join Telegram channelnya. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube-nya Bapak Ibu. Kalau ada update atau tutorial, Bapak Ibu bisa langsung menerimanya. Oke. Nah, untuk weekly kita ada banyak saham yang bisa di vote. Bapak Ibu join channelnya, ya, Telegram channel. Nanti saya masukkan juga di deskripsi video link untuk voting. Siapa tahu di saham-saham ini ada Bapak Ibu yang berminat. ISAT, Jakfa, MBMA nih, PANI, PGO, SMA ini kemarin yang sudah diborong oleh MTEK ya. Saratoga, Toba, TOWR ini diborong oleh grup Jarum. Nah, DSNG sudah ada tutorial trading plan-nya mudah-mudahan. Ya, Bapak Ibu. Nanti kita analisa dengan weekly-nya, sekali dengan wake off-nya ya. Oke, linknya saya masukkan di deskripsi video. Workshop, Alhamdulillah, close pendaftaran Bapak Ibu. Untuk batch 40, kita ada 10 orang. Batch 41, ada 9 orang. Kenapa Pak, batch 41 tidak 10 orang? Saya itu nggak suka banyak-banyak peserta. Tapi ini karena ada yang masuk, daftar bersamaan, ibu sama anak. Nggak mungkin saya pisah kan, nggak mungkin ibu saya terima, anaknya nanti batch depan. Akhirnya ya biasa gitu. Ini juga banyak beberapa orang yang alumni workshop sebelumnya, Pak saya titip anak saya untuk belajar, baru lulus, Pak anak saya belajar. Jadi dari awal mereka sudah dapat ilmu. Ini levelnya basic, jadi cocok ya, basic to intermediate.
Ya, jadi saya tidak bisa tambah lagi untuk menjadi sebuah. Kalau mau batch depan round 4, ya ada orang yang ngadain workshop nggak tahu trading masih trading atau enggak 50 orang, 100 orang itu kan capek ya ngajarnya ya. Kasian juga pesertanya, mau nanya sungkan. Oke, ya silakan. Nanti kalau yang berminat next round ya, sabar. Oke. Ini level basic dan intermediate ya sudah clear semua untuk batch 40. Saya sudah kirim materialnya, tolong dibaca supaya konteksnya dapat. Lalu di kelas bertanyalah sebanyak-banyaknya. Jangan ragu karena ya walaupun biayanya kata workshopnya murah ya, murah lah dibanding ongkosnya. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Medan, ada yang dari Bandung. Biaya transportasi dan hotelnya itu lebih mahal daripada ongkosnya. Tapi manfaatkan kesempatannya ya, bukan murahan ini. Oke ya. Ini level basic dan intermediate. Lalu ya ini untuk level advance. Yang berminat dengan volume price analysis, yang sering mendengar Wyckoff method, ya kita akan belajar. Ada workshopnya. Level advance untuk batch 18 dan 19 di bulan Agustus. Tapi syaratnya sudah ikut trading as a business dulu. Jadi nanti ini ditawarkan di kelas sudah pesertanya sudah banyak daftar. Jadi untuk batch 18 sudah tinggal beberapa lagi dari alumni yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi gitu, mohon maaf. Kalau ya memang begitu ya Bapak Ibu, pesertanya cuma sedikit, apa boleh buat. Oke? Jadi kita akan belajar bagaimana trading secara logik, ya itu enaknya begitu. Jadi background saya juga sebagai seorang saintis ya, geofisis. Kalau nggak logik, mimpi terlalu tinggi, pasti profit itu susah lah. Dia tahu di pasar saham retail adalah sasaran empuk. Kita mau pamer-pamer retail profit gede-gede itu agak nggak logik ya. Jadi kita akan belajar bagaimana supaya logik. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop. Di sini pakai PC ya, jadi untuk kepentingan video. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Juga pastikan Telegram ya, tidak ada WA. WhatsApp tidak ada botnya. Nanti ada yang penipu bilang ini bohong gitu. Oke, pastikan pakai link yang ada di deskripsi video. Lalu bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Prinsipnya di sini kita kalau Bapak Ibu menemukan volume price, udah benar itu insya Allah ya. Lalu kita tidak punya 5 menit, kita hanya daily, weekly dan monthly. Cukuplah itu ya. Rotation sektor rotation juga kita sektor 1 sampai sektor 11 untuk tutorial. Bapak Ibu ketik di sini. Kemarin ada yang saya bilang Reddit Appraise, dijawabnya dengan volume price analysis ya. Bapak Ibu bisa belajar di sini. Sinyal-sinyal VPA yang ada di chart VPA bisa dicek di sini. Lalu speedometer, volatility. Untuk screening saham kita ada tutorialnya sudah ada. Untuk saham Amerika juga ada. Tapi saham Amerika hanya aktif malam ya. Waktu pasar Amerika buka. Kalau saya pas IHSG buka nanti banyak yang komplain. Robotnya jadi lama. Oke. Kita mulai saja. After market close-nya dengan tahap pertama adalah melakukan screening dulu, baru nanti kita masuk ISG, lalu kita masuk ke pembahasan sahamnya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu join Telegram channelnya. Telegram channelnya nanti Bapak Ibu bisa voting nih, 168 orang. Sekarang link untuk ini ada di sini. Kalau Bapak Ibu mau join grup discussion, nah ini leave comment nih, ada Bapak Ibu klik aja leave comment. Ada yang tanya Pak, bagaimana? Leave comment di sini nanti insya Allah masuk ke grup discussionnya ya. Leave comment di sini, leave comment. Jadi kalau ada yang leave comment, posting leave comment, Bapak Ibu join saja di situ. Nanti dia langsung masuk ke grup discussion ya. Gimana grup discussionnya? Ya kayak gini lah ya. Nih. Ya, grup discussion nanti otomatis masuk. Oke. Oke, sekarang kita mulai saja. Langkah pertama di after market close adalah kita cek alertnya. Itu langkah pertama untuk mengecek. Jadi alertnya ada MTEK, Pegas, dan MDKA. Nanti kita akan bahas ya. Lalu kita cek dengan screening lainnya adalah Rekom. Nah ini yang kita cari adalah yang confluent, artinya saham-saham yang muncul di alert, muncul di Rekom, muncul di ledakan volume, screening lain lah. Pokok kita cek aja.
Memang langkah pertama kita banyak-banyak screening aja daripada bahas semua kan. Oke, untuk volume price kita ada auto, weakness, Elsa, MTech. MTech ada alert, era, bearish. Nah, ini kejebak nih yang bilang iPhone harga murah. Heal, weakness, Inet, ISAT. ISAT ada ISAT kapan alertnya? ISAT ada nih. Oh ya, mantap ya. MDKA ada alert, SMA. Tapi karena SMA sudah keluar kemarin, hari tanggal 17, dia nggak keluar lagi sekarang. Ah, gitu. MTech ada. Karena memang SMA kan diborong ya sahamnya oleh MTech. Jadi pegang aja salah satu. Saya kebetulan pegang SMA. 100 berapa lah. Kalau nggak salah MTech borongnya 157. Saya 15 sama lah mungkin ya. ISAT di bawah 160 lah. ISAT buy, Saratoga juga buy. Ini kemarin yang komentar di diskusi. Dia mengatakan apa namanya, buy ya. Dia sudah profit taking atau udah lepas. Pegas Wifi ini bagus ya. Buy MDK ada alert buy, the best time apa namanya, Golden Cross, ICBP dan Toba. Era Dead Cross hati-hati. SMGR ini produksi semen apa, semen turun ya. Ini MTech mungkin dia the best time for buying. ISAT, MDK aja banyak nih saham-saham bagus. Toba, Saratoga ya, SMA. Nanti kalau ada yang bagus untuk tutorial the best time for buying, saya akan coba ini bikin. Yang ada alert MTech, MDKA, apa tadi? MTech, Pegas, MDKA. Jadi Pegas ada nggak? Pegas di mana nih? MTech, break, MDK, break. MDKA ini P-back apa? Saya udah punya ya. Kena stop loss, saya buyback lagi ya. Buyback di 1.800 atau 1.900 atau berapa. Oke, sekarang kita setelah rekom itu kita cek dengan SCR Vibum. Ini adalah favorit saya Bapak Ibu ya. Ada Elsa, Jawa dan NCL. NCKL. Ini beda ya Bapak Ibu saya rasa. Elsa, Jawa, NCKL. Nanti kita coba lihat kalau ada bagus kita akan buat tutorial ini ya, ledakan volume. SCR Extreme. Ini kayaknya banyak yang Extreme Grid ini. Karena uptrust juga. Oke. Saratoga ini banyak grid yang fear-nya sedikit ya Bapak Ibu. Yang gridnya artinya berbahaya posisi kita karena sudah ekstrim. Kemarin ada bilang dia lepas saham karena sudah extreme grid lah, composite extreme grid. Sahamnya extreme grid enggak gitu. Lalu kalau extreme grid jangan langsung buang. Dia butuh 3 sampai 4 sampai 5 hari lah ya untuk memastikan dia mainnya di weekly atau daily. Oke, jadi extreme grid dia kan nggak langsung turun. Dia kan biasanya sama bandarnya dibiarkan naik terus untuk dijual gitu. Kan lebih bagus jual kalau naik. Dia tahu oh ini greedy. Jadi dijelaskan di level advance ya. Oke, sekarang kita lihat SCR panic. Nah, kita mencari saham-saham habis panic terbitlah hope. Kayaknya MTech atau SMA kemarin habis panic terbitlah hope lah ya. Ini jadi Bapak Ibu cek satu persatu nih. Misalnya Elsa mungkin habis panic terbitlah hope itu ya, cek sendiri saja nanti biar waktunya cepat. Atau SCR Hope, ini untuk cari saham-saham yang berada di zona Hope. Kita berharap dia naik ke grid. Lalu kita lihat SCR Top FF, Top Foreign Flow. Top Foreign Flow tadi sudah ya, Bank Mandiri, Telkom itu yang paling besar di atas 100 miliar, BBCA paling banyak keluar. Sekarang kita lihat SCR Top Kaki harus dikombine. Antara Top FF dengan Top Foreign Flow dengan Top hajar kanan hajar kiri. Toba paling banyak dihajar kanan, Wifi sama Brand ya, itu orang greedy berarti. Demand-nya sangat kuat ya, greedy dia. Sementara BBCA Fear, maka dia banyak hajar kiri, tapi kita lihat asingnya juga net sell. Berarti mungkin asing buang barang nih. Patut waspada, pantesan kita ada uptrust karena kan asing banyak pegang di BBCA dan dia dominan di sana. Oke. Sekarang kita lihat SCR pullback. Nah, ini saham-saham yang pullback, dia turun lalu dia trennya sudah terbentuk. Ini juga bagus. Tidak ada. Oke, itu saja saya rasa Bapak Ibu ya. Kita akan bahas composite dulu. Mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan. Kita cek dengan Speedo Composite.
Speedo composite dia extreme grid. Inilah kemarin bilang, Pak, composite sudah extreme grid, saya buang barang. Iya, kan baru hari ini sinyal uptrust-nya, tunggu sinyal VPA-nya. Dan kalau uptrust harus validasi dengan down bar. Jadi memang jangan langsung, dia biasanya butuh 1 hari, 2 hari, sampai 5 hari, baru kedetek di weekly-nya. Mungkin dia main di weekly. Kalau di weekly panjang ini, extreme grid daily-nya. Maka kita cek dengan Speedo composite weekly-nya. Bagaimana weekly-nya? Grid ya, masih di grid. Belum nih. Weekly-nya belum. Walaupun sudah valid dia datanya di weekend grid. Kalau di weekly dia masih terdeteksi demand lebih besar daripada supply. Oke. Jadi masih jalan duluan ya daily-nya. Jadi maksudnya masih mungkin 5 hari ke depan masih ada. Kalau memang mau mainnya di weekly maka selama seminggu ke depan bisa jadi daily-nya tetap ekstrim. Kalau jualan ya berbahaya. Kecuali sahamnya. Sahamnya langsung direct ya, langsung direct dia. Lalu kita lihat dengan Star Channel. Kita lihat sektoral. Oh, infra ngeri, finance ngeri ya. Jadi satu extreme grid, satu grid, satu panic. Kita cek dengan, oke, kita cek aja gini. Star C infra nomor 7. Oke, nomor 7 infranya SSIA, Excel ya, Inet, ISAT. Telkom mau kuat ini. Ini Telkom sebentar lagi habis panik terlebih dahulu. Kita lihat dengan Star C. Ini yang jatuh dalam tadi apa? Finance nomor 4. Kita lihat. Jadi bisa lihat gampang. Saratoga menguat. BBCA, Bank Mandiri, BBRI jatuh semua ya relatif terhadap penguatan komposit. Jadi memang penurunan ini bisa dikatakan diakibatkan unloading atau penurunan di saham-saham market cap besar, BBCA, Bank Mandiri, BBRI yang punya bobot besar terhadap komposit. Jadi logik ya. Jadi kita main di saham-saham yang tidak perbankan, yang second liner gitu ya. Oke, kita lihat dengan VPA monthly composite. Kita lihat monthly composite dulu. Tidak ada sinyal, volumenya di bawah rata-rata. Kenapa? Masih tanggal 18. Oke, tapi dia sudah bentuk high ya. Oke. VBP monthly composite. Kita mau lihat supply and demand di monthly. Iya, masih berada di zona supply and demand, tapi dia sudah terangkat sedikit ya. Lumayan ini, sudah di atas. Nanti kalau turun ke bawah, dia ada demand zone di sini. Kita lihatlah apakah ada rejection. Kalau rejection, Bapak Ibu, kalau dia rejection lagi candle merah, ini kan head. Ini shoulder. Kalau dia turun lagi ke bawah merah, mungkin ini shouldernya. Jadi ini adalah istilahnya head and shoulder ya. Tapi belum tahu kan, karena belum akhir bulan. Kita lihat dengan VPA weekly composite. Kalau weekly-nya sudah valid ini. Oke, jadi ini ada sinyal exit ya. Di sini belum ada sinyal apa-apa. Tidak ada sinyal apa-apa. Sinyalnya weekly-nya bagus, FO to rise bullish sign, volumenya tinggi weekly, spread-nya tinggi, upper side. Itu di weekly ya, tapi sayangnya ada gap. Volumenya besar bagus, akumulasi. Kalau dari weekly-nya bagus, cuman kena ada weekly ya. Kita lihat demand supply-nya udah tembus atau belum untuk weekly. VPA weekly composite. Salah. VBP weekly composite. Ya, masih tersiratnya masih ada supply ya, Bapak Ibu. Lihat ini. Ini adalah rejection. Berarti sebenarnya supply-nya ada di atas. Ini dia naik di rejection lagi, artinya supply-nya sudah mulai masuk di weekly. Walaupun volumenya bagus ya. Jadi dia sudah coba tembus. Ini kalau di daily-nya kalau dia uptrust dengan down bar itu bahaya ya, bahaya. Kalau di daily-nya karena dia sinyal rejection pertama dan strukturnya uptrust. Nanti saya jelasin apa itu uptrust pas di daily ya. Oke, sebelum ke situ saya ingin jelasin dulu apa itu uptrust-nya. Kita masuk ke PowerPoint-nya dulu. Ya.
Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada rezeki ikut kelas wake off atau bisa baca buku lah. Ini bukan saya penemunya. Jadi struktur distribusi itu dia akan marking up, dia akan buying climax, authorization secondary test, lalu ada fase distribusi. Nah, ini yang dimaksud dengan after. Oh, ini ada uptrust ya, tapi uptrust before, during ya. Ini namanya UTAT, uptrust after distribution. Dia akan break, dia akan masuk, dia akan tes kembali supply-nya. Jadi kita sekarang berada di sini disebut dengan uptrust after distribusi, itu ada di fase C. Oke, cuman itu saya bisa jelasin karena harus jelasin apa motifnya dari market maker atau strong hand, apa ininya, bagaimana siklusnya, apa ciri-cirinya itu banyak detail sekali. Tapi ada yang bilang, Pak, resisten biasanya dia akan jebol karena dia namanya uptrust ya, uptrust after distribution. Nanti dia akan divalidasi oleh down bar. Baru masuk ke fase D, dah udahlah di sini kita akan the best time for selling, second chance to sell. Ada yang bertanya kemarin, Pak, apakah ini second chance to sell? Enggak. Kalau second chance to sell di fase D, kalau uptrust di after distribution di fase C. Ini ciri-ciri khusus ini ya. Oke, kita balik lagi ke Telegram botnya. Untuk masuk ke daily-nya. VPA Composite. Tadi saya sudah jelasin strukturnya. Jadi kalau kita lihat strukturnya, ini adalah marking up. Ya, kita sebut aja tadi marking up. Markup ya. Ini adalah selling climax, mungkin di sini adalah auto reaction, ini adalah secondary test. Ini fase A ya. Tadi ya. Maka dia turun, ini fase B. Ciri-cirinya apa? Volumenya kecil. Ini bagi yang sudah dapat ilmunya. Ya, kalau yang belum dapat bisa nonton tutorial, tapi nggak sedetail ini. Insya Allah nanti Bapak Ibu, saya doakan ada rezekinya kita bertemu di kelas untuk jelasin. Karena butuh 1 hari menjelaskan ini. Ini fase B. Lalu naik ke atas, ya. Ciri-cirinya itu uptrust, volumenya besar. Oke. Jadi nanti dia dibutuhkan 1 down bar untuk validasi, ya. Kita butuh down bar validation. Nah, itu ya, down bar validation ya. Jadi ini disebut dengan UTAT. Uptrust after distribution. Di mana distributionnya? Fase B. Oke, sekarang kita lanjut dengan VBP Composite. Ya, dia akan mengambil yang order di sini sama nih ada supply sedikit ya. Jadi akan mengambil order di sini. Dia ambil sini ada gap, ada gap, ada gap, ada gap, itu ciri-cirinya. Ada gap, ada gap. Ini ciri-cirinya ya, Bapak Ibu ya. Dan ciri-cirinya juga volumenya besar. Oke, terakhir kita lihat foreign flow. Foreign flow, berikut ini ada chart foreign flow untuk composite. Bapak Ibu bisa kita lihat dia di sini ada akumulasi, tapi dia kecil ya, melemah ya. Nah itu juga ciri-cirinya. Hari ini hari Jumat asingnya net buy 307 miliar. Dalam 5 hari ada net sell 1,5 triliun. Dalam 20 hari net sell-nya 10,2 triliun. Dalam 60 hari ada 10,9 triliun net sell. Dalam 100 hari ada 37,1 triliun asingnya net sell. Jadi itu dia foreign flow untuk composite. Jadi saya rasa itulah komposit kita Bapak Ibu. Ada uptrust, ada UTAT ya. Nanti kita akan cek lagi saham-sahamnya. Baik, setelah selesai dengan komposit ya. Jadi kita akan bahas sahamnya, ada 3 tadi. Nah ini Bapak Ibu bisa lakukan analisa dengan saham yang lain. Tapi step by stepnya bisa diikutin. Ya kita cek dulu apa saja alertnya. MTEK, Pegas, dan MDKA ya. Jadi kalau secara composite, IHSG kan uptrust, itu siap-siap turun ya. Jadi mungkin kita perlu mencari saham yang kurang korelasi dengan composite-nya. Kalau korelasi tinggi ya mungkin akan terseret ke bawah atau kalaupun dia bearish ya. Atau kita cari saham yang tidak terlalu berkorelasi dengan asing. Di sini MTEK saya sudah MTEK belum masuk. Saya masuknya ke SCMA, MDKA sudah ada masuk, Pegas belum. Nah ya, jadi Bapak Ibu, karena MTEK ini mainnya di weekly, MDK main di weekly, Pegas juga nanti kita lihat. Pegas ini menarik, ya, karena MTEK ini dia break new. Jadi saya juga bingung mau bahas apa. Bahas MTEK dulu lah ya, Bapak Ibu. Nanti yang lainnya kita singkat. MDKA dia main di weekly, dia the best time for buying di weekly kalau nggak salah. Oke.
Eh, apa yang kita bahas ya? Kita cek dulu lah PVM, EMTK ya. PVM, MTK. MTK ini isunya dia borong SMA ya. Artinya mereka confident nih dengan kita lihat tiga ini bagaimana korelasinya. Volatilitasnya tinggi ya kalau melihat daily-nya. Oh, nggak ada. Nggak bisa. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu volatilitas mereka ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan pilih lah satu. PVM, MTEK, Pegas, dan MDKA. Jadi MTEK ini mainnya di weekly, MDKA mainnya di weekly, Pegas kayaknya ada gap dia. Kita lihat volatilitas antara MTEK, Pegas, dan MDKA. Kita lihat dalam 1 tahun seperti apa. Ya, ini dia Bapak Ibu ya. Kalau berdasarkan data 12 bulan atau 1 tahun trailing dia 12 bulan, Bapak Ibu kita lihat Pegas ini volatilitasnya paling rendah, MDKA ini paling tinggi, dan MTEK yang bergerak tinggi ya. Jadi nanti akan kita lihat. Jadi kalau lihat MDKA dan Pegas memang volatilitasnya tinggi. Kalau daily-nya ini hati-hati dengan stop loss kalau volatilitas tinggi ya. Oke. Coba kita lihat korelasinya PCM, MTEK, Pegas, dan MDKA. Kita copy saja biar nggak salah ya. Berikut ini adalah korelasi antara MTEK, MDKA, dan Pegas. Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau MTEK dengan Pegas dan MDKA, walaupun tadi volatilitasnya tidak sama ketiganya, umumnya berkorelasi tinggi MTEK dengan Pegas dan MDKA. Tapi kalau Pegas dengan MDKA, korelasi tinggi. Misalnya sudah punya MDKA, boleh masuk ke Pegas ya. Tapi kalau punya MTEK mau masuk ke Pegas atau MDKA, korelasinya apa? Jumlah sahamnya harus dikecilin ya. Jadi walaupun kita lihat tadi volatilitas yang tinggi itu MTEK dengan MDKA, tapi ternyata korelasi mereka cukup tinggi juga. Pegas dengan MTEK yang korelasinya rendah. Oke, sekarang tadi kita mau bahas apa ya? Kita bahas MTEK ya. Tapi saya tertarik untuk entry di Pegas. Tapi nanti lihatlah ya. Sekarang kita akan bahas MTEK dulu, Bapak Ibu. Energi elang mahkota. Jadi ini saya lupa. Taipan yang punya di belakang ini Sastro di mana lah, apalah gitu namanya belakangnya. Dia pemilik SCMA. Jadi bergeraknya bareng-bareng Bapak Ibu. Kalau ngelihat bergerak di MTEK, lihat bergerak di SCMA, lihat bergerak juga di Bukalapak ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu alert MTEK. Jadi MTEK ini boleh dikatakan fresh. Setelah tidak ada alert terakhir bulan April. Mengapa saya juga tertarik? Kalau masih di alertnya kemarin pertamanya di bulan tanggal 16. Harusnya kalau 16 Bapak Ibu masuk sedikit, sekarang tinggal nambah ya. Artinya memang dia sudah bergerak dari tanggal 16 kemarin. Mungkin masih belum tinggi-tinggi amatnya. Kalau sudah alertnya 10 kali, itu jangan. Ini kan bulan 5 tidak ada, berarti tanggal 16 ini kita bisa masuk. Setelah itu iringannya tanggal 17 SCMA, tanggal 18 MTEK lagi, buka juga bergerak. Jadi memang satu gerombolan mereka ini. Satu bandarnya, strong hand-nya satu lah mungkin. Belakang ini kalau kita lihat memang konglomerasi lagi bergerak ya. Entah itu Jarum Group, entah itu Pani ya, grup itu Sembilan Naga, yang macam-macam. Sekarang kita lihat sekarang MTEK Group yang bergerak. Setelah itu Bapak Ibu, setelah kita lihat alertnya, kita cek dengan Speedo MTEK daily-nya. Dia berada di extreme grid, rawan koreksi di daily ya. Nanti harus kita lihat weekly-nya bagaimana. Kalau weekly-nya juga mulai ekstrim, kita tunggu candle atau 2 candle di dalam weekly. Oke ya, jadi artinya di dalam daily terlalu ekstrim, naiknya terlalu kencang. Nah gitu, rawan koreksi. Kita cek dengan Speedo MTEK. Jadi memang harus ngecek dulu. Nah ini kita lihat masih aman, weekly-nya berada di zona grid ya. Jadi kalau kita lihat weekly di zona grid ini, di dalam weekly-nya masih baru mau gerak, mungkin daily-nya sudah keburu ekstrim, mulai nyeret
demand yang di weekly yang mulai terakumulasi. Cuman di akhir minggu ini masih terdeteksi sebagai grid, demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau nanti Jumat depan dia mulai meningkat sangat signifikan, mungkin akan panjang ya gridnya ini, seperti yang terjadi di Antam dulu ya. Sekarang kita lihat Star MTech. Kita lihat daily-nya untuk rotasi saham relatif terhadap komposit yang meningkat. MTech daily-nya sudah masuk ke segitiga ini. Dan kita bisa katakan MTech ini habis panik terlebih dahulu ya. Dia masih di zona panik, tapi arahnya dia menuju zona hope, maka kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope ya. Jadi memang masih di bottom dia nih, walaupun kita lihat dia kemarin sudah bergerak naik, resultante maksimumnya tinggi, tapi dia mau sekarang kekuatan power price-nya menguat ke kanan, masih di panic menuju hope. Kalau nanti sudah bergerak di grid, itu udah ketinggian menurut saya ya, kalau lihat dari ini. Artinya dia ini dekat-dekat bottoming lah masih. Karena mungkin mainnya di weekly, maka kita cek weekly-nya. W Star MTech. Untuk melihat rotasi saham weekly-nya, ya dia weekly-nya masih di zona fear. Dia langsung berbalik ya. Ini valid ada penguatan di dalam weekly-nya ya. Tapi masih di fear. Dia langsung balik tidak pakai ajar panik. Ini terlalu kuat. Dia tidak pakai jatuh dulu momentumnya ke panik. Enggak. Dia langsung bisa menguat. Oke. Sekarang kita akan cek dengan VPA Monthly MTech. Tadi saya katakan dia bermain di wake off-nya berjalan di weekly. Nah, baru kita akan sadari, baru kan bisa lihat kita review. Oh, weekly-nya bottoming. Walaupun di daily-nya nanti tampaknya sudah bergerak naik, maka masih definisi bottoming. Apalagi kalau di weekly, di daily-nya itu nanti naik turun, itu ciri-ciri terjadinya akumulasi, fase akumulasi di weekly. Ya, kita lihat dulu lah time frame besarnya. Kalau kita lihat wake off-nya sudah terbentuk belum? Kalau lihat di sini sepertinya sudah. Ya, ini siklus kecilnya, akumulasi, ini marking up, distribusi, ya double top, ini uptrust. Kalau yang uptrust itu begini, cucuk atas masuk lagi, setelah masuk lagi, ini adalah markdown. Ya, ini distribusi, ini markdown. Ini wake off-nya berjalan. Ini wake off. Wake off price cycle atau wake off structure. Jadi, ini markup, ini distribusi, ini markdown. Dari akumulasi balik lagi akumulasi. Maka kita akan lihat di sini ada demand zone, demand akumulasi, marking up. Nah, berarti siklus besarnya sudah terjadi nih Bapak Ibu. Naik dari mungkin dari 500 ke 3000 kan udah multi bagger ya. Jadi ini wake off-nya sudah bisa dihitung. Nanti kalau kita lihat di sini mungkin target kita adalah 2200 atau 1800 ya. Atau tarik di sini bottomnya. Itu dulu di sini dulu kita targetnya nanti. Namanya support become resistant. Kita lihat VBP monthly MTech. Tergambar nggak? Mudah-mudahan demand-nya tergambar. Iya, tergambar ya. Jadi memang kalau struktur wake off mengatakan dari demand kembali ke demand ya. Akumulasi akan kembali ke akumulasi. Sebelumnya sini ada zona demand. Ini belum ada. Terjadi akumulasi di sini. Ya ini siklus besarnya ya. Balik lagi. Nah ini sekarang udah besar. Markup. Distribusi, markdown, balik lagi. Mengapa saya bilang dia masih akumulasi, tapi time frame-nya bukan daily ya. Di daily dia akan tampak bolak-balik karena memang begitu yang ciri-ciri akumulasi. Kita lihat VPA weekly MTech. Nah, di sini akan terpantau akumulasinya. Oke, terpantau. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini adalah marking down, ciri-cirinya nih high, low, low high, lower low, sampai kemudian kita mendapatkan ini adalah selling climax. Ya, ini selling climax. Ini adalah auto reaction, ini secondary test. Jadi dia bermain di sinilah nanti. Jadi nanti kalau masih fase akumulasi, ya. Kalau struktur besarnya ya, nanti di sini the best time for buying adalah 665 ya. Nanti kalau dia break 665 mungkin atau berapa dia break, the best time for buying, second chance to buy, bahkan dia naik. Tadi targetnya mungkin 2000 atau berapalah di sini. Ini bisa jadi target, ini bisa jadi target, ini tarik. Jadi trading plan-nya kalau main di weekly tetap hitungannya nanti harus daily
ya untuk menghitung resiwa resi. Kalau di weekly cuman kita membaca struktur saja. Effort to rise bullish sign up bar ya bagus sinyalnya ya. Volumenya besar, spreadnya wide, close-nya high. Jadi ini volume spread analysis atau volume price analysis bagus. Lihat weekly-nya juga menguat ya. Jadi semacam ledakan volume di weekly. Kita lihat VBP weekly MTech. Oke, kita lihat. Ya, masih berada di zona akumulasi. Ya, dia bolak-balik aja sepanjang ini sebenarnya. Dia belum ya nanti kalau dia break the best time for buying, second chance to buy. Mudah-mudahan siklusnya kena di sini ya, 1800 minimal itu target reward ratio-nya pasti menarik lah. Jadi kalau punya MTech nanti dia the best time for buying, jangan ketinggalan karena ini fasenya jelas sekali. Textbook ya kelihatan. Cuma harus sabar memang kalau yang akumulasi bottom the best price for buying ya April tahun lalu setahun ya kadang-kadang masalah sabar tidak sabar aja nunggunya setahun. Sekarang kita lihat daily VPA MTech. Nah daily kalau nanti bilang Pak ini volatilitas tinggi ya karena view kita kecil. Jadi kalau di daily kita lihat ya bola ke atas turun. Nah ini volatilitas tinggi nih. Maka tadi kita di PVM kita tinggi. Jadi kalau di bawah ini dia turun ke bawah kita akumulasi lah. Pak ini udah naik tinggi ya di daily. Jadi kalau nanti ada pullback nggak apa-apa, ini masih bisa kita akumulasi. Yang sudah punya, sabar saja lah menurut saya. Lihat candle terakhir, jadi dia 3 kali terakhir dia naik, nih volumenya bagus, price-nya bagus. Lihat akumulasinya di sini tampaknya akumulasi ya. Lalu kalau di daily ya nampaknya memang cocok untuk orang yang main fast ya. Main fast tuh seminggu akumulasi di sini, ini marking up, nanti di atas sini ada distribusi, ya dia kalau mau jual ini udah profit nih, nanti turun beli lagi di bawah. Di bawah 500 dia akan beli, di atas 600 dia akan jual. Begitu juga bisa. Tapi kalau saya sih karena Wyckoff dia harus melihat time frame besar. Masalah sabar aja. Tapi nggak apa-apa juga. Yang penting profit kalau mau main beli di bottom, jual seminggu kemudian atau 10 hari kemudian, 2 minggu kemudian. Kita lihat VBP MTech. Oke, kalau kita lihat daily, maka kita bisa detect di bawah ini adalah zona akumulasi. Di atas ini adalah distribusi ya. Jadi ini mulai distribusi ke atas. Jadi besok kalau ada pullback ke bawah, ngambil ini. Nah, ini kita buy on weakness lah. Gitu. Ada gap nggak? Oh, ini ada gap di situ. Ini nggak ada gap ya. Oh, di bawah ini ada gap nggak ya? Kalau dia turun lagi, tunggu di bawah ini. Oh, ini demand zone. Yang ini bottoming time. Nah, ini ciri-ciri akumulasi. Dia sudah naik tinggi, tampaknya sudah naik tinggi di daily, tapi kalau lihat struktur weekly-nya ya besar. Jadi kalaupun mau tunggu, bolehlah. Kalau di bawah 500 ini buy, di atas 600 jual. Itu juga boleh. Kalaupun saya mau ke MTech, pasti saya akan pakai chart weekly. Tergantung style masing-masing ya Bapak Ibu. Makanya saya bilang jangan percaya saya, karena mungkin mental pengalaman kita berbeda. Kita lihat dengan evol untuk memastikan ada nggak gapnya. Ada nggak gapnya ya? Oh, tidak ada gap. Di bawah ini ada sedikit gap. Jadi gap ada di bawah sini ya. Nah, itu bisa secara visual masih lebih gampang ngelihatnya begini. Sekarang kita cek dengan wave. Ikutin aja Bapak Ibu ya step by stepnya. Wave. Yang kita lihat adalah Weiss volume ya Bapak Ibu. Dari David Weiss. Tapi kalau kita lihat ini memang demand-nya. Zone demand-nya lebih besar ya. Jadi mengangkat. Ya dia wave ke atas. Terus ini kalau kita tarik. Ini ya sudah jebol bentuk. Ya tapi kan kalau dari sini sama tinggi nih masih. Harusnya lihatnya di weekly. Kalau dalam 3 hari berturut-turut. Dia hajar kanan 7,19 miliar kemarin hari Jumat orang-orang hajar kanan. Coba kita lihat wave W MTech. Kalau mau melihat baca strukturnya pakainya weekly. Nah, ini kan baru kita kelihatan apakah weekly-nya sudah valid. Kalau kita lihat belum. Dari mana taunya? Ini kan tarik garis, tarik garis, tarik garis. Volumenya besar ya, down wave ya. Lalu ini kalau kita lihat belum. Dia harus close di atasnya. Wave-nya harus memuncak ke atasnya. Jadi bottom, break up. Tapi kalau break up atas weekly-nya mungkin dia akan menjadi the best time for
buying ya. Jadi lihat tren ini melawan masih belum naik, berarti sekarang kita posisinya hijau. Dia harus close di atas merah ini. Itu namanya wave ya. Bisa baca buku David West. Kalau lihat hajar kanan mingguannya ya 7,19. Nggak tahu ini benar Kak. Mudah-mudahan benar. Lalu kita lihat DOM MTech. MTech saya nggak tahu, asingnya yang pasti MTech ini mereka bisa ngebandari sendiri. Kemarin saya lihat BlackRock juga ada juga beritanya tentang MTech ya, MTech, SMA dan Buka. Tapi kita cek aja lah dominansi rasio asing di MTech. Ini adalah perbandingan asing dan lokal, foreign dan lokal. Kemarin di hari Jumat asingnya 15,9, di bawah 20%, lokalnya 48,1. Jadi kalau kita bilang nggak terlalu dominan ya asingnya dari perbandingan rasio. Dalam 5 hari juga 50 hari sampai 2 hari itu semuanya di bawah 10%, boleh kita sampaikan bahwa asingnya tidak dominan. Tapi kalau kita lihat korelasinya antara harga dan harga sahamnya dan asing, maka kita pakai perintah untuk cek foreign flow. Perintahnya adalah PIV MTech untuk daily-nya. Berikut ini chart foreign flow untuk MTech. Sejalan dengan asingnya, jadi volatilitas cukup tinggi. Ini sepertinya ada korelasi tinggi antara asing dan lokal, walaupun tidak dominan. Jadi kalau saat harga asingnya keluar, sahamnya turun, asingnya masuk, sahamnya naik. Untuk khusus hari Jumat kemarin, asingnya termasuk tinggi, net buy sebesar 14,9. Hingga dalam 5 hari, dia sudah menjadi net buy 13,13 miliar, tetapi dalam 20 hari masih tercatat net sell 45,4 miliar, dalam 60 hari net sell-nya tercatat 6,93 miliar, dan sehari ada 54 miliar asingnya net sell ya. Tapi di sini mudah-mudahan dengan masuknya net buy hari ini golden cross lagi. Ya, jadi volatilitasnya memang tinggi sejalan dengan sahamnya. Boleh cek foreign flow weekly-nya. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk elang mahkota teknologi, tapi weekly ya. Dan ini kelihatan ya, ada korelasi ya, asingnya distribusi, sahamnya jatuh. Di sini asingnya mulai akumulasi, sahamnya naik. Jadi ada korelasinya, walaupun tidak dominan. Minggu ini asingnya masuk lumayan 13,13 miliar, udah dalam seminggu itu ya. Nah, tapi kita cek lah ke sana ini. Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Oke. Kita lanjut dengan tren MTech. Untuk tren MTech, Bapak Ibu bisa lihat di sini Q1 lumayan nih grow-nya ya, dan dia under value ya 15. Jadi nanti kalau kita targetkan di 1600-an mungkin masih valuasinya masih inilah. Dia 6,25 sekarang. Oke, ya di sini dicurigai ada gap lah, tapi itu biasa itu ya Bapak Ibu, udah lepas dari zona akumulasi time frame kecil. Dia naik ke atas, jual-jual di 1500, 1600 kalau main time frame weekly. Tapi kalau mau time frame daily, 600-an ini ya bisa jual lah. Ya, segini nih kena di atas jual. Jadi 1 2 3 besok kalau dia pullback itu kesempatan buy on weakness. Ya sampai 1500 ke bawah nih tinggal diatur saja. Ini di atas 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 6 lot, 10 lot, 20 lot, 30, 40 lot, stop loss gitu loh. Sekarang kita lihat dengan PWS MTech. Jadi PWS ini pakai Heikinase. Dulu saya pakai chart jet, tapi sekarang tidak pakai lagi jet. Saya pakai PWS karena lebih lengkap dan sesuai dengan mazhab saya volume price analysis. MACD buy, trennya buy-nya 2. Lihat untuk volume price ya, saya tambahkan di volume price sendiri, volumenya sangat besar, spreadnya besar, close-nya high, dan sudah terdeteksi akumulasi. Sementara di sini kita sudah punya bottoming ya. Jadi kalau dia punya bottoming ini, kalau untuk nge-swing cocok ya Bapak Ibu, beli di sini, nanti dia ke atas keluar lagi jual, di sini beli, nanti ke atas kalau jual di resisten keluar seperti ini jual gitu. Ya, nanti ini kan bergerak ya Bapak Ibu. Ya, sekarang ini kalau daily-nya masih swing. Silakan Bapak Ibu cek weekly-nya nanti. Kita cek saham kedua. Nah, itu MTech ya. MTech ini kalau dia turun di bawah 500 itu bisa buy kalau time frame daily, tapi kalau untuk yang jangka panjang MTech ini
karena akumulasi sudah hampir setahun lebih, siap-siap untuk the best time for buying di weekly MTech. Sekarang kita lihat Pegas. Alert Pegas ini ada gap dan dia candlenya bagus sekali. Bottoming dia, karena apa? Fresh. Ya, saham-saham fresh ini usahakan Bapak Ibu sudah, kalaupun mau masuk cuma 1 lot, 2 lot, 5 lot, 10 lot, usahakan masuk. Karena dia alert pertama. Biasanya saya selalu antisipasi, jaga atas, jaga bawah, mau cuman titip sendal atau titip berapa lot supaya jaga atas, jaga bawah supaya nggak ketinggalan. Maka saham-saham yang fresh ini cocok untuk itu ya. Oke, ini singkat saja Bapak Ibu, kita cek dengan Speedo, Pegas, nanti Bapak Ibu bisa analisa lengkap seperti tadi saham MTech. Pegas, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star. Pegas. Rotasi saham untuk Pegas, ya sedikit lagi habis panik tapi lohop, makanya jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu, karena dia freshnya alert, dia bottoming, mau masuk di daily, dia masuk segitiga. Pegas ini mungkin kalau alert sekali lagi dia akan masuk ke dalam, disebut dengan habis panik terlebih dahulu. Jadi jangan ketinggalan, usahakan jaga atas jaga bawah, mau masuk 1 lot, 2 lot, sedikit aja nggak apa-apa nih. Pegas ini ya, kita jaga atas jaga bawah, nanti kita lihat. Kita lanjut dengan VPA. Oke, nggak apa-apa lah, VPA weekly dulu. VPA weekly, bonus Pegas. Karena saya belum masuk ya, saya mau lihat dulu. Oh, sudah jalan. Pegas sudah jalan ya. Jadi apa yang dilakukan? Volume weekly-nya lebih tinggi dari kemarin, lumayan nih bottoming ya. Jadi ini bottoming namanya, they move indicate strength. Oke. Artinya targetnya di atas ini saja lah kalau main time frame daily 1895. Kalau enggak di atasnya 2000 ya, ini di atasnya ada target. Sekarang kita lihat VPA Pegas. Nanti Pegas ini Bapak Ibu analisa lengkap. Jadi Pegas ini ada gap. Kalau mau main fast trade, targetnya seginilah ini. Nutup gap, jual. Ya. Jadi ini jaga atas 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot misalnya. Stop loss-nya di bawah sini. Jadi kalaupun dia turun, di sini adalah zona akumulasi nih Bapak Ibu. Ya, jadi saat terjadi sideways begini, volumenya terkecil-kecil, itu ciri-cirinya. Baru boom, ini disebut dengan ledakan volume. Ya, kita main realistis, targetnya di 1800, boleh ya, 1850 nih targetnya di sini. Ya, makanlah dulu apa yang ada. Walau kalau rezekinya nggak besar juga nggak apa-apa. Oh, ini ada yang mengkhawatirkan ada gap ya. Ya, di sini ada akumulasi, jadi kalau sementara ini, kalau harus terpasang pakai stop loss adalah stop loss 1520 ya, di sini. 2 tick di bawah 1530, target di atas ini. Mudah-mudahan karena dia marking down, akumulasi, ya ini siklus kecil. Sinyalnya effort to rise bullish sign, high volume up bar, closing indicate high strength. Jadi indikasi hari ini dia coba break. Ya, kalau kita lihat pakai evol juga dia ketahuan stop loss. Evol Pegas. Ya, ini ada gap ya. Ada gap. Tarik. Kalau yang agresif stop lossnya di sini berarti. Yang konservatif stopnya di sini. Tapi saya cenderung di bawah ya. Karena ini ada gap, cenderung nanti dia cucuk ngambil di bawah ya. Kalau pasang stop loss ini kena pula nanti sama tutup gap ini. Oke, kita lihat dengan BBP Pegas. Saya mau melihat di daily-nya. Jadi sementara ini dalam pemikirannya adalah main cepat ya. Oh, di atas ini supply ini dijual di sini ya. 1850 ke atas ini dijual nih. Ini ada supply-nya dari sini sih. Ini supply. Ada gap. Jadi kalau kena di sini jual ya. Oke. Jual 50% juga nggak apa-apa, sisanya stop loss dinaikkan. Selanjutnya kita pakai foreign flow Pegas. Bagaimana foreign flow untuk Pegas? Berikut ini ada chart foreign flow untuk perusahaan gas negara. Kita lihat Bapak Ibu, volatilitas asing keluar masuknya cukup ramai. Maksudnya variatif, kadang masuk, kadang keluar. Hari Jumat, asingnya net buy 6,34 miliar. Dalam 5 hari tercatat net buy 22,28 miliar, tetapi sayangnya dalam 20 hari dia masih net sell ada sisa 5,3 miliar.
Selanjutnya dalam 60 hari ternyata net buy kumulatif 27,9 miliar dan 100 hari ada net buy 12,7 miliar. Jadi kalau kita lihat juga grafiknya bolak-balik ya. Jadi ini masih pertempuran, ada asing yang masuk, ada asing yang keluar. Selanjutnya alert apa tadi? Saya lupa pula. MDKA. Ya, ini MDKA saya sudah punya. Sebenarnya saya yang punya banyak di di MBMA. Kan Merdeka ini juga kan selain emas dia Cooper juga ya. Cooper ini ya katanya kata Donald Trump aja berminat dengan Cooper Indonesia, tapi nggak tahu nanti bagaimana. Kita lihat alert MDKA. Sebelumnya MDKA ini dia payback ya. MDKA jadi fresh, kalau Bapak Ibu mau masuk MDKA harusnya masuknya di bulan Juli tanggal 16. Tapi sebelumnya ada payback kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu. Payback itu saham yang pullback ya. Dia naik trend, dia turun ke bawah, itu kita jaga atas, jaga bawah. Kita cek dengan Speedo MDKA. Ekstrim ya, ekstrim. Nah, kalau kita lihat weekly-nya, Speedo MDKA. Mudah-mudahan turun dulu supaya ada koreksi. Nah, ini weekly-nya masih demand lebih besar daripada supply ya. Berarti daily-nya yang ekstrim. Kita lihat nanti chart daily-nya apakah buying climax atau enggak. Kita cek dengan Star MDKA. Rotasi saham relatif terhadap komposit. MDKA ini juga menarik. Kalau Bapak Ibu lihat MDKA, dia untuk daily ya bergerak di zona panik. Tapi ada pelemahan kemarin beberapa hari relatif terhadap komposit. Nah, ini untuk hari Jumat, walaupun kompositnya positif, dia lebih kuat. Lihat nih, jarak antar bintangnya terjadi akselerasi. Dan dia berada di dalam segitiga bottoming. Masih berada di zona panik, tapi arahnya menuju hope. Kita sebut juga MDKA ini sebagai habis panik, terbitlah hope. Ya, jadi kalau belinya nanti Bapak Ibu tunggu dia naik ke grid, wah itu udah ketinggian. Justru karena masih di habis panik terbitlah hope inilah kita masih dapat harga. Tapi cek weekly-nya dulu. Star MDKA. Jadi kita bermain di daily tapi acuannya weekly. Oh, di weekly-nya dia sudah up ya di zona grid tapi belum berbelok ke arah fear. Jadi masih demand-nya lebih besar nih. Lihat, mungkin sudut kemiringannya bisa sampai 40 derajat. Kalau nanti udah belok ke sana, crossing ini baru berbahaya ya. Artinya fear-nya sudah menguasai, orang terlalu greedy. Ya, kalau kita lihat daily-nya memang tadi sudah ekstrim dari speedometer. Tapi kalau lihat relatif terhadap komposit, maka dia berbeda. Ya, jadi kalau lihat relatif terhadap komposit, dia masih panik. Kalau speedometernya terhadap dia sendiri, dia masih dia sudah ekstrim. Oke, kita lihat dengan VPA dan juga main di weekly. VPA weekly MDKA. Dan dia juga bermain di weekly kalau nggak salah. Iya, dia bermain di weekly ya. Jadi lihat weekly supaya Bapak Ibu paham, oh daily-nya begitu, kenapa kita masih tetap pegang, karena mainnya di weekly. Ini adalah marking down. Nanti silakan cek weekly-nya. Ini adalah spring. Ya, jadi tapi fase akumulasi nggak terdeteksi. Ini adalah spring. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Sekarang dia bentuk new high. Jadi sudah ada. Jadi kalaupun dia naik ini, mungkin ini sell mother candle-nya. Jadi kalau tarik target ke sana, ya sekitar 4.500 bisa jual lah. Ya, jadi targetnya seperti itu. Kita harus baca strukturnya. Ini terjadi akumulasi dalam weekly, tapi sayangnya volume di weekly-nya masih divergen. Nah, ini challenging ya Bapak Ibu. Antara trend volume sama trend price divergen. Anomali nih. Oh, baru saya tahu juga. Nih, jadi berhati-hati nanti di time frame daily. Nah, berarti targetnya nggak bisa tinggi-tinggi nih. VPA MDKA. Lihat daily-nya dulu. Daily-nya ini spring-nya di bulan April. Oh, nggak apa-apa. Kalau di dalam daily aman ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu ya. Ini lihat, ini akumulasi. Ini volumenya bagus. Dia climax fall up. Lalu
low high pullback. Ini break up. Jadi dia biasanya kalau break up dia akan koreksi. Jadi tunggu di sini bisa. Kalau mau nambah posisi, jaga atas, jaga bawah ya. Stop lossnya, ini tricky nih. Stop lossnya mungkin swing inilah agresif yang agresif. Stop lossnya itu kita pakai F-Wall. Kalau ada power box, aduh, tidak signifikan ya. Gara-gara di sini ada volume reversal nih. Jadi tampaknya ini kalau ditarik, stop lossnya di bawah ini. Tinggi. Ya, jadi ya kan ini di break. Di antara break dengan puncak sebelumnya, cari swing. Nah, stop lossnya di bawah sini. Berarti sementara stop loss di bawah ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, stop lossnya berarti stop lossnya belum bisa naik nih. 1740. 1735, 1730. Nah, ini stop loss berlapis. Oke, jadi walaupun dia naik, nanti kalau dia pullback lagi, naik lagi baru kita pindahkan. Selanjutnya kita cek dengan foreign flow, PIF MDKA. Berikut ini chart foreign flow untuk MDKA, Merdeka Copper Gold. Faktanya kalau kita lihat di sini terjadi switching asing. Asingnya keluar tapi sahamnya tidak dibuat jatuh. Lalu setelah itu asingnya downtrend lagi dan kecil-kecil saja semua. Hari Jumat asingnya hanya net buy 8 miliar saja. Dalam 5 hari tercatat net buy 2,8 miliar. Dalam 20 hari ada 38 miliar net buy. Kalau lihat 20 hari ya sudah net buy nih. Dalam 60 hari ada net buy 2,4 miliar. Dalam 100 hari ada 1,3. Ini net sell ya. Dalam 60 hari ada 202,4 miliar net sell. Dalam 100 hari 1,3 triliun net sell. Oke, jadi kalau lihat 60 hari terakhir ya asingnya nasi net sell. Cuman ada harapan dalam 20 hari kita sudah net buy. Asingnya. Baik, itu saja Bapak Ibu. Saya rasa cukup untuk after market close hari ini. Nanti kalau ada saham-saham yang bagus juga silahkan. Ada saham bagus kita akan lakukan ini. Bapak Ibu jangan lupa silahkan berikan suaranya di voting. Jadi gabung ke di sini ada votingnya. Siapa tahu Bapak berminat untuk analisa wake off DSNGK, Java ini Java juga bagus, MBMKK, PGO, ini SMA partnernya dari MTech, ini bagus juga. TORK diborong oleh red issue oleh Jarum. Atau Saratoga nih sedang bergerak juga. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, workshop sudah tutup. Ya, kecuali kepepet atau apalah ya. Misalnya yang sudah mendaftar, terus diajak istri, nggak mungkin dipisah ya, gitu boleh. Nanti monitor saja. Pendaftaran untuk volume advance sudah dibuka. Bagi yang sudah confirm. Oke, ya Bapak Ibu, itu saja. Sampai bertemu di lain analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.